Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi, utawi kiku hadis kang nomor 7, hadis ke-7 ya. Judule ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. An Abi Ruqayyata, cinarita saking Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu marang Tamim bin Aus. Hadis ini berasal dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus. Ini beliau Tamim bin Aus ini awalnya dulu adalah seorang Nasrani, kemudian masuk Islam pada zaman sahabat Utsman. Beliau tidak banyak mengeluarkan hadis, hanya sekitar 18 hadis yang berasal dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Terkenalnya Tamim Ad-Dari ya. Kalau lengkapnya dengan asma kunyahnya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anan Nabi yatun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi, ad-dinu tawi agama, ad-dinu tawi agama iku an-nasihatu nasihah. Agama itu nasihat. Kalau Mbah Bisri Mustafa mengartikan dalam kitabnya Auzadul Mustafa, yang sarahnya juga kitab ini, an-nasihah diartikan agawe becik. Jadi ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu agawe becik, perbuatan baik. Makanya biasanya hadis ini banyak juga yang mengartikan bukan dengan bahasa agama adalah nasihat, tapi agama adalah ketulusan. Karena nanti kalau agama adalah nasihat, nasihat bagi siapa? Bagi Allah, kurang pas. Sehingga kemudian banyak yang mengartikan ad-dinu an-nasihah, agama adalah perbuatan baik, atau ada yang mengartikan ketulusan. Qulna mongko madha matur sapa kita kabeh. Para sahabat kemudian bertanya, liman tumateng sinten? Agama itu nasihat, agama itu perbuatan baik, agama itu ketulusan. Para sahabat bertanya, bagi siapa ketulusan itu? Liman qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi suci marang Allah, ya ketulusan kepada Allah. Wali kitabihi lan marang kitab-kitabe Allah, wali rasulihi lan marang utusane Allah, wali a'immatil muslimin lan marang piro-piro imame wong Islam. Jamaknya imam itu a'immah ya. Jadi a'immah itu bukan jamak dari kata-kata umat. A'immah itu jamak dari kata. Nah, wali a'immatil muslimin lan marang
pemimpine, piro-piro imame wong Islam, wa ammatihim lan umume wong Islam dan orang Islam atau muslim secara umum. Jadi hadis ini sangat singkat. Beliau Kanjeng Nabi dawuh, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu ketulusan. Agama itu perbuatan baik. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, kebaikan untuk siapa? Ketulusan untuk siapa? Liman?" Dikatakan Kanjeng Nabi dawuh, lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, ketulusan untuk kitabnya Allah. Wali rasulihi, utusan Allah. Wala immatil muslimin, para pemimpin umat Islam. Wa ammatihim, dan muslim secara umum. Rawahung riwayatake hu ing hadis sapa muslimun imam Muslim. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil hikmah dari atau pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, ahammiyatul hadis. Hadis ini termasuk hadis jawami'ul kalim. Ya, hadal hadis min jawami'il kalim. Jadi jawami'ul kalim itu adalah ucapan Rasulullah yang singkat, padat, namun memiliki makna yang sangat luas. Jadi kalau sampean ngaji kitab hadis, kok ada istilah jawami'il kalim, itu maknanya hadisnya singkat, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Kalimatun mujizatun istamalat ala ma'anin katsiratin wa fawaidun dalilah. Jadi ini termasuk di antara mukjizat daripada Rasulullah. Rasulullah itu banyak hadis-hadis yang cukup singkat, namun maknanya itu sangat luas. Ya, banyak beberapa syarah-syarah hadis itu satu kita hanya mensyarahi satu hadis itu banyak. Nah, karena termasuk itu tadi di antara mukjizatnya Rasulullah. Kalau di sini sebutkan hadal hadis min jawamil kalim allati ikhtassa biha Rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khusus itu dimiliki oleh Rasulullah. Jadi termasuk hadis ini kan singkat hadisnya, dihafalkan juga gampang. Ad-dinu an-nasihah liman, dikatakan qulna liman, qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, sangat singkat. Jadi termasuk adalah apa namanya? Jawamil alim. Kemudian lughatul hadisnya ad-din. Lafadz din yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-millah wa hiya dinul Islam. Yang dimaksud adalah Islam. Agama adalah nasihat. Oh, berarti agama apapun bukan. Jadi kalau kita berbicara din dalam hadis, maka maknanya al-millah wa hiya dinul Islam. Yang dimaksud adalah agama Islam. Makanya Islam adalah nasihat. Nah, kenapa demikian? Banyak ulama yang berpendapat bahwa Islam itu awalnya memang dari ucapan, dari ajakan Rasulullah, dakwahnya Rasulullah dari rumah ke rumah, selama secara sembunyi berdakwah, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah. Nah, itu dari nasihat, sehingga terkenal agama itu atau Islam itu adalah an-nasihah. Islam itu berasal dari ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi yang dimaksud ad-din adalah dinul Islam, yaitu dari hadis ini pelajaran yang pertama adalah an-nasihah lillah. Jadi agama itu ketulusan. Ketulusan untuk siapa? Ketulusan untuk Allah yang pertama. Caranya bagaimana? Wa takunu bil iman billah. Caranya adalah dengan kita mengimani Allah. Wah, mengimani Allah itu sangat-sangat luas. Sampai hampir-hampir seluruh sendi kehidupan itu bisa diimani dengan Allah. Kita mengenal sifat-sifatnya Allah, kita langsung bisa mengimani Allah. Lagi banyak masalah, wah, Allah itu maha memberikan petunjuk. Kalau kurang rezeki, Allah maha memberi rezeki. Kita itu sedang dalam kondisi yang tidak baik, Allah itu maha
penolong, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pokoknya Allah itu mudah kita imani kalau kita sering ngangen-angen sifatnya Allah. Makanya Asmaul Husna itu kalau dibaca sambil diangen-angen. Ya, paling mudah itu ya dengan cara kita itu ngangen-angen sifatnya Allah. Makanya di sini disebutkan wa wasfuhu bisifatil kamali wal jalal. Itu caranya kita mengimani Allah paling mudah adalah dengan memahami secara sempurna sifat-sifat. Kalau ada satu buku karangan Quraisy Shihab itu judulnya Asmaul Husna, itu bagus. Jadi memahami sifat-sifatnya Allah detail dari mulai sifat Rahman, Rahim, Malik, Qudus, Alam, Mu'min, semuanya 99 asmanya Allah itu dibahas secara detail. Ada judulnya bukunya Asmaul Husna karangan Profesor Quraisy Shihab. Itu ya. Jadi cara kita itu tulus kepada Allah paling mudah adalah dengan cara mengimani Allah. Dan jangan sampai wa nafyu asy-syarik anhu. Kita meniadakan kesyirikan, menduakan Allah. Pokoknya ketuhanan itu yang Maha Esa. Bertuhan itu yang paling utama. Paling pertama dan paling utama itu ya bertuhan. Ya, ketauhidan itu yang paling utama. Jangan dibalik-balik, wah keuangan yang Maha Esa. Tidak, ketuhanan. Ketuhanan. Nah, jangan kemudian disamarkan. Pokoknya cara terbaik adalah dengan mengimani. Yang kedua, an-nasihah li kitabillah, yaitu ketulusan kepada kitab-kitabnya Allah. Caranya bagaimana? Yuk seperti kemarin, mengimani kitab-kitabnya Allah yang samawi, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan yang paling sempurna sampai sekarang ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu satu akar kata menjadi Al-Quran, itu menjadi makna perkataan yang paling sempurna. Satu akar kata dengan qira'a. Nah, bagaimana caranya kita mengimani Al-Quran? Pak, ini sebutkan nih, ada beberapa nasihat. Yang pertama, biqiraatihi wa hifdhihi. Cara mengimani Al-Quran paling mudah adalah dengan membaca dan menghafalkan. Nah, membaca dan menghafalkan. Membaca kan mudah, tinggal moco sampean. Sekarang itu membaca Quran dimanapun bisa. Pakai Android sudah bisa kita akses Al-Quran. Ngalamun neng bis, daripada ngantuk-ngantuk moco Quran. Sekarang bisa. Dimanapun tempat kita bisa membaca Al-Quran. Neng kampus ngenteni dosennya rata teko moco Quran. Wah, ngenteni ustadz gak teko-teko moco Quran. Wah, sekarang itu mudah membaca Al-Quran. Tidak harus ke masjid golek Quran mushaf, enggak. Sekarang Quran bisa kita bawa kemana-mana. Nah, paling doanya. Maqal harfan bi kitabillah falahu bi hasanatun. Fal hasanatu bi asri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi membaca Al-Quran satu hurufnya itu satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 lamim, itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Sampai membaca alif lam mim, itu berarti sudah mendapati 30 kebaikan. Itu di salat. Di dalam salat ganjarannya beda meneh. Ada syairnya itu, wa ajru man qara'a harfan qa'iman indas salati mi'atun kun daiman. Wa ajru man qara'a harfan indas shalah, membaca satu huruf Al-Quran dalam salat. Wa ajru man qara'a harfan qa'iman indas salati mi'atun, 100 kebaikan. Di luar salat berapa tadi? 10 kebaikan satu huruf. Di dalam salat 100 kebaikan. Wa bil julusin isfuha wa in qara.
Kalau sholatnya dalam kondisi duduk, maka mendapati pahala setengahnya, berarti 50 kebaikan. Maka di luar sholat, tidak dengan diri, tidak dengan duduk, dengan berbaring dan sebagainya, dikatakan wafir rubu, yaitu mendapatkan seperempatnya, berarti 25 kebaikan. Makanya kalau sholat sendiri tapi ya itu bacaannya yang panjang-panjang. Tapi kalau menjadi imam, saya sering menyampaikan fal yukhafif, maka ringankanlah. Kemarin ada diskusi, kenapa kok orang nahdien kalau tarawih kok mocone mesti takatsur itu kan apa tabat wae ora berubah-berubah kawit biyen. Lah itu kemudahan, satu fal yukhafif kata Rasulullah. Jadi kan ini buri yang kesel-kesel do ngantuk do kuwaregen no. Sampean bukone ping pira ke wisan? Bukone wis ping 3 kok. Lah kuwaregen sampean iki. Nah, makane fal yukhafif, maka ringankan. Salatnya itu yang diringankan. Fal yuhlo ngopo kok kudu urutan takatsur, al-asr, al-humazah, al-fil, Quraisy, al-maun dan seterusnya untuk memudahkan urutannya. Nah, sebenarnya itu wong Bilal wae ya kudu kanggo titenan kuwi aku lali tekan opo. Bilal titenanku. Bilal kok aku lali kok lali ya wis bar. Iki rakaat kepiro sembarang pokoknya. Saya itu kalau ngimami tarawih ya sama sebenarnya. Ya sambil niteni Bilal, al khalifatul ula, pertama. Berarti iki surah al-humazah. Kok dilalah kok lali? Iki rakaat piro yo? Al khalifatul tsalits, khalifah ketiga. Lho kita titeni tenanan. Ngono ki karo ngantuk barang. Ya kuwesel barang. Intine Bilal itu ada tujuan dan fungsinya. Nah, saya membacanya urut itu juga memang untuk kemudahan menghafalkan urutannya. Ini rakaat keberapa? Itu ada. Jadi wong-wong biyen ki wis sudah diformulakan semudah mungkin awake dhewe karek ngamalke. Yo meh maca surah lain yo monggo. Yang penting aja lali itu tok. Itu ya. Jadi cara pertama mengemani Al-Qur'an adalah dengan membaca dan menghafalkan. Yang kedua, bitartilihi wa tahsinis saut biqiraatihi. Membaca Al-Qur'an itu dengan cara tartil, dengan membaguskan bacaannya. Loh, ini penting. Membaguskan bacaan. Ora saangger lek maca Qur'an. Ada satu hadis ya. Satu hadis mengatakan begini, laisa minna malam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menggunakan lagu dalam membaca Al-Qur'an. Mula sampai lek maca Qur'an minimal ada lagunya. Walaupun lagune iki sembarang, sekar musik lagu putus, lagu dadi, lagu sayung, lagu daerah gubuk. Wis pokoke sing penting ada lagunya. Ora kok sangger Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin. Itu kan ada lagune. Nah, lagu di daerah sini kan Bismillahirrahmanirrahim, lagune wong Semarang. Niteni aku Bismillahirrahmanirrahim karena saya niteni ini imam-imam sholat Jumat di Masjid Rumah Sakit. Ya kok lagu ndi ki yo? Lagu Demak apa lagu Semarang? Tapi banyak imam-imam yang membaca dengan lagu itu. Oh ya enggak apa-apa, yang penting berlagu. Jadi ada hadis lain, zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husna. Jadi hisilah Al-Qur'an ya, dengan suara-suaramu. Lah aku suarane elek, ora kudu apik, yang penting minimal itu tertata. Sehingga ketika orang mendengar itu tersentuh. Ya, kok wacana apa to kowe Quran kok ora indah blas to. Ini kan ngono to. Coba lek sampean macane apik. Membacanya bagus, dengan cara yang baik, dengan cara yang tartil. Orang ketika mendengar pasti akan Allah nikmatnya mendengarkan soal Al-Qur'an, lantunan ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, bitadabburi ma'anihi. Dengan cara mentadaburi maknanya. Ditadaburi maknanya sedikit demi sedikit. Yang namanya tadabur kan
yo orang-orang tertentu yang mampu. Namun setidaknya kalau kita bisa memahami makna-makna dalam Al-Quran, minimal kita bisa ya Allah ternyata demikian. Berikan peringatan oleh Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Ya, kita harus senantiasa tadabbur. Nah, yang terakhir terkait dengan Al-Quran, bita'limihi bitafaquhi wal amal, yaitu dengan mempelajari betul, bitafaquh, memahami betul, wal amal, dan diamalkan. Itu Quran saja sampai demikian, ya. Makanya ada satu hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau wa 'allamahu, mengajarkannya. Lebih baik lagi, bukan hanya sekadar belajar mengajar, tapi juga mengamalkan. Nah, yang ketiga, an-nasihah li Rasulillah, ketulusan untuk Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya Rasulullah ittiba, kita mengikuti Rasulullah. Wa takunu bitasdiqi risalatihi wal iman bi jami'i ma ja'a bihi min Qur'anin was sunnatin. Jadi dengan membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, dengan keimanan bi jami'i ma ja'a bihi min Qur'an was sunnah, dari apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an juga sunnah. Sumu tasihu. Wah, poso nggare sehat moso to. Aku lek poso kok malah lemes. Aku lek poso kok malah jadi gak karu-karuan awake. Posomu gak bener. Lek posone bener ora kaken turu. Sahure yo enek mongone, bukune ora kakenan. Oh, insyaallah sehat. Insyaallah sehat. Diatur betul itu. Kalau bisa mengatur puasa dengan betul, yo bener apa yang disampaikan Rasulullah. Sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Corona hilang insyaallah kalau poso ya. Sampai iso tenanan oleh poso. Nah, itu ya. Caranya dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian an-nasihah li a'immatil muslimin. Nasihat atau ketulusan kepada a'immatil muslimin, pemimpin mereka orang-orang Islam. Makanya ada ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum, pemerintah, pemimpin, apapun kita harus mengikuti mereka, tulus kepada mereka. Apa yang disampaikan kalau itu baik, seluruh warga masyarakat harus senantiasa menjaga kebersihan. Wah, suruh jangan, suruh masker, suruh lockdown, wah macam-macam harus diikuti. Kan itu memang protokol kesehatan. Lho saiki do ngejaki wisuh tapi gak ngejak mangan kok. Oh, jenenge. Ning ndi-ndi ngejaki wisuh tapi gak ngejak mangan, jadi ngejak wisuh tok. Yo wisuh sik. Lek mbiyen kan ngajak wisuh meh ngajak mangan. Saiki do seneng ngejak wisuh tapi gak ngajak mangan. Nah, jadi ati Allah wa Rasulullah ulil amri minkum. Nah, yang terakhir adalah an-nasihah li'amatil muslimin. Ketulusan kepada sesama. Kalau tadi dari pemimpin, yang kita ikuti adalah kemaslahatan yang diperintahkan oleh pemimpin. Makanya ada satu kaidah yang mengatakan bahwa tasarruful imam ala rakyat manutun bil maslahah. Jadi tindakan seorang tasarruful imam, seorang pemimpin ala ra'iyah, ingatasi rakyat. Ya, ra'iyah itu rakyat. Apa yang dipimpin manutun bil maslahah, harus senantiasa disandarkan pada kemaslahat. Masalah maslahat yuk kita ikuti. Ya. Wa imma ayyakunu al-ulama wal muslihin. Makanya yang terakhir an-nasihah li'amatil muslimin, dengan sesama orang Islam. Kita sering mendengar ayat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita harus senantiasa nasihat menasihati, karena bagaimanapun setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Setiap orang pasti memiliki kekeliruan, ada kekhilafan. Jadi adanya
adanya teman, adanya sahabat, anake konco, anake tonggo iku mau yo untuk saling nasihat nasihati. Oke nek kiai ora perlu nasihati. Lho ndak, kiai juga enek salahe. Oke wong pinter, wong alim yo kadang enek salahe. Yo dia apa namanya? Saling, makanya bahasanya adalah saling nasihat. Istamil Islam sitron lil aurat. Contohnya adalah untuk menutup aurat ya. Itu contoh paling contoh paling watawakironil kabir warahmatan bis-shaghir ya. Jadi wa amro bil ma'ruf wa nahya anil munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Menghormati yang tua. Warahmatun bis-shaghir. Kasih sayang kepada yang muda. Itu contoh-contoh bagaimana kita itu tulus Islam. Makanya lengkap nih ajarannya. Islam adalah ketulusan. Islam adalah kebaikan. Baik bagi siapa? Bagi Allah. Caranya mengimani Allah. Baik bagi kitabnya Allah, mengimani Al-Quran, kitab-kitab samawi. Baik kepada Rasulullah dengan cara mengikuti yang disampaikan oleh Rasulullah. Baik kepada pemimpin. Baik kepada sama muslim, saling nasihat menasihat. Nah, itu lengkap banget. Islam itu kalau mau mempelajari, insya Allah kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang berkah dan mudah. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.